Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanang Faisal Maryuki, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kulon Progo. Pada video ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi dari modul 2.3, yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, yaitu CGP dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan antar materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh, yaitu dalam modul 2.3 ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman pembelajaran. Yang pertama, cemas. Karena sebelum mengetahui isi modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Yang kedua yaitu tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi modul 2.3 ini. Yang ketiga yaitu gembira. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktek coaching bersama teman CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Pada praktek ini saya bekerja sama dengan rekan sesama CGP dari SD Negeri Jambian, yaitu Bapak Mariati. Yang keempat adalah optimis, yaitu saya optimis untuk mampu mengaplikasikan di sekolah tempat saya mengejar apa yang sudah saya dapat dari pembelajaran di modul 2.3 ini. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Yang pertama, saya mampu kolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach maupun sebagai observer. Ini sudah saya laksanakan kemarin, kolaborasi dengan Bapak Mariadi dari SD Negeri Jambian dan juga dengan Ibu Masitoh dari SD Negeri 1 Junggrangan yang kebetulan satu kelas dengan saya dalam PGP ini. Selanjutnya, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki kalau menurut saya sendiri adalah kemampuan dalam kehadiran penuh atau presence. Di sini kita bisa memperhatikan coach kita saat melakukan coaching, sehingga nanti coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya setelah ngobrol dengan kita dalam proses coaching. Untuk keterkaitan dengan kompetensi dan kematangan diri pribadi, setelah saya mempelajari modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang coaching dalam supervisi akademik. Kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik sebagai coach maupun supervisor atau observer. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan juga rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk analisis, untuk implementasi dalam konteks CGP, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian dari penilaian guru saja, namun harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik.
Sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan di awal atau pra-observasi dan juga percakapan pasca observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru, sedangkan pada saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Kemudian mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan yang baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Untuk tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik di tingkat sekolah maupun di daerah kami, yang merupakan tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja, dan harusnya kan dapat dijadikan untuk pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang kedua, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas. Yang ketiga, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun kegiatan supervisi tersebut hanya sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi. Sehingga menurut saya ini hanya sebatas pemberian nilai kepada guru saja. Dan untuk penerapan di masa mendatang, ke depan kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Di modul 2.3 ini kan kita belajar coaching dalam supervisi akademik. Di modul sebelumnya 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus dimaksimalkan potensi coaching agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Dalam modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif saat melakukan coaching. Seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar CGP tentang faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Saya mendapatkan ini dari website sebuah jurnal yang sempat saya baca. Intinya adalah kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi akademik yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Nah, demikian koneksi antar materi modul 2.3 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.